Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabu'uts rahmatil lil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur 'alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi semuanya. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Tuhfatul Atfal. Sebelumnya saya mengecek suara saya. Terdengar jelas? Terdengar jelas? Dengar jelas, Ustazah. Alhamdulillah. Sehat semua ya pagi ini ya, semangat ya. Baik, kita sharing dulu. Baik, terakhir kita belajar bersama-sama atau minggu lalu ya, pertemuan pertama kita mengenai ilmu tajwid, khususnya matan Tuhfatul Atfal. Setelah muqaddimah, kita mengenal siapa itu penulis nazam ini, apa tujuannya, apa harapannya dari nazam ini. Di bab berikutnya langsung masuk ke pembahasan tentang ahkam nun sakinah wa tanwin. Apa kita sudah belajar bersama-sama apa bedanya nun sukun dan tanwin. Ada 4 hal, misalnya dari segi keasliannya ya, asalahnya, misalnya nun sukun adalah asli sedangkan tanwin adalah nun sakinah zaidah dan seterusnya. Terus kita belajar juga bersama-sama apabila nun sukun dan tanwin atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka yang timbul adalah 4 hukum tajwid. Yaitu yang pertama adalah ibhar, terus idgham, terus iqlab, terus ikhfa. Dan kita sudah memberi masing-masing contoh. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ya. Langsung ke hukm al-mim wan nun al-musyaddadatain. Ya, hukum mim dan nun yang bertasydid. Kata beliau, يقول الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كل حرف غنة بدا. Ya, bahwa apabila ada mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid maka harus di gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu adalah sautun yakhruju minal khayshum. Suara yang keluar dari rongga hidung ya. Dan suara ini adalah murakkabun fi jismil mimi wan nun. Dan suara ini selalu atau kalau murakkab itu seolah-olah seperti kendaraan yang selalu templok gitu ya. Murakkabun fi jismil mim wan nun. Jadi selalu ketika kita ingin melafalkan harful mim maupun tasydid atau tidak, itu suara gunnah itu pasti beriringan. Coba kalau kita itu pasti ada getaran di bagian rongga hidung. Pasti ada getaran di rongga hidung. Nah, apalagi kalau dia bertasydid maka kita harus gunnahnya lebih dari satu harakah, yaitu kita membacanya dengan 2 harakah. Maka di sini beliau mengatakan wa ghunna miman thumma shuddida wa sammi kulla harfa ghunnatin bada. Maka ketika nun bertasydid maka di sini ada hukumnya gunnah. Ya, kita kasih tanda ya gunnah ya. Harus digunnahkan ya. Dan kalau ada yang bertanya huruf gunnah itu apa? Huruf gunnah adalah harful mim dan harf an-nun. Takaran gunnah ya, takaran gunnah ini biasanya 2 harakat. Nah, insya Allah kita hari ini akan belajar gunnah itu levelnya apa saja. Ya, balik ya. Maratibul gunnah ada 4. Ya, ada 4. Ini yang paling minim ya. Jadi kalau nanti insya Allah akhwati fillah nanti berkembang lagi, belajar lagi, mendalami lagi ilmu tajwid, ternyata gunnah ini bukan hanya 4 level saja. Ada berlevel-level ya. Tapi ini saya meringkaskannya saja, kita ambil yang paling simple. Ya, paling simpel adalah 4 ya. Ada yang mungkin ketika dibuka di buku yang lain, buku tajwid yang lain, wah ternyata atau mengkaji kitab yang lain ternyata kita bukan 4 aja, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, bahkan sampai 8.
ya. Itu bukan salah, tapi itu cuma hanya perbedaan pendapat saja, lebih merinci lagi gitu ya. Baik. Yang pertama di sini akmalu ma takun. Apa artinya akmalu ma takun? Yang paling sempurna, ya. Paling sempurna. Itu kapan ketika gunnah itu paling sempurna? Yang ingat lagi ya, maratibul gunnah ini semua kita bacanya berapa harakat? 2 harakat, ya. 2. Tapi dari segi jenis itu yang berbuat dia berbeda, ya. Misalnya jenis pertama, ya, yang paling sempurna adalah fin nun wal mim al musyaddadatain. Nun dan mim yang bertasydid. Misalnya an-na'im, ya. Atau misalnya minal jinnati wan nas, ya. Amma, amma, ya, itu paling sempurna. Jadi kalau di Indonesia ada yang mengatakan bahwa gunnah itu ada 3 harakat berdasarkan ini, ya, karena dia nun yang kesannya lebih panjang dibanding gunnah kamilah, naqisah dan anqas matakun atau level-level berikutnya, itu salah. Karena kita tidak bisa menyamakan nun dan mim yang bertasydid dengan nun yang berharakat misalnya. Kita tidak bisa membedakan nun mim yang bertasydid dengan nun misalnya nun ikhfa atau nun iqlab. Jadi kan kita tidak bisa menyamakan itu. Ya, jadi jenisnya tidak selevel lah, tidak selevel, ya. Jadi level pertama atau gunnah paling tinggi, ya, itu nun dan mim yang bertasydid. Ini salah ya. Oke. Baik. Yang kedua, sempurna fin nun wal mim al mukhfatain. Maksudnya nun dan mim mukhfatain jadi ikhfa haqiqi dan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa haqiqi dan ikhfa syafawi. Nanti kita akan lebih di bab berikutnya kita akan lebih membahas tentang hukum ahkam al mim as-sakinah. Mama mau melihat situ. Baik, fin nun wal mim al mukhfatain. Misalnya kalau misalnya di fil ikhfa fin nun. Misalnya kemarin kita misalnya anqadha. Memang kalau kita perhatikan dari segi zamannya atau waktunya, anqadha dibanding sama minal jinnati, kesannya minal jinnati lebih panjang. Kesannya lebih panjang, ya. Minal jinnati dibanding sama anqadha, ya. Kalau kita minal jinnati wan nas, atau terus kita baca antum, ya, minal jinnati kesannya lebih panjang, ya, makanya di Indonesia bilang 3 harakat. Itu tidak ada 3 harakat karena tidak selevel, tidak sama, beda. Level pertama adalah gunnah mim nun yang bertasydid atau mim bertasydid. Level kedua adalah nun dan mim yang ikhfa, yang diikhfakan. Naqisah yang kurang, ya. Yang kurang adalah nun wal mim as-sakinatain al-mudhharatain. Perhatikan ketika kita membaca an'amta, ya, nun sukun, idhar halqi, an'amta, nun bertemu dengan ain, mim sukun bertemu dengan huruf ta, itu juga idhar syafawi, maka di sini semua idhar. Tapi tetap nggak boleh kita baca an'amta, nggak kan? Kita kasih waktu untuk harf nun dan untuk juga harf al-mim. Abang Ansam nemenin abangnya. Nun dan yang bersukun dan mim yang pipis. Pipis sana. Ya, an'amta, ya. Jadi nggak boleh kita baca an'amta, nggak. Tetap kita kasih waktu, dan ketika kita kasih waktu untuk huruf nun dan mim ini tetap kita ada getaran di bagian hidung. An'amta. Iya, ya. An'amta, ya, an'amta. Baik. Yang level terakhir, ya, level terakhir adalah ya, sebentar, Mama jelasin satu yang terakhir ini aja. Yang terakhir adalah anqas ma takun. Anqas ma takun adalah yang paling kurang gunnahnya, ya, yang paling kurang gunnahnya, waktu gunnahnya, ya, yaitu fin nun wal mim al-mutaharrikatain. Nun dan mim yang berharakat. Kalau kita baca na, enggak kita baca na, enggak kan? Kita baca na, ya. Mina, minal, mina. Atau misalnya mim bil harakat misalnya ma gitu, ya.
ma, na, ni, nu, ya, mu, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita pindah, saya kasih kesempatan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Ya, mungkin sebelum ini ya, terkadang ya di anak kosma takun ini tidak dimasukkan apa namanya, mungkin teman-teman kalau nanti belajar lebih dalam lagi, ini di level yang terendah memang ya, tapi urutannya berbeda. Jadi misalnya nih, akmal ma takun fin nun wal mim al musyaddadatain. Kamilah di nun yang idgham kamil, yaitu nun ketemu nun sukun ketemu nun mutaharrik seperti min ni'matin, atau mim sukun bertemu mim berharakat misalnya amman, ya. Ini masuknya kamilah. Sedangkan naqisah, ya, tadi saya jelaskan terus di sini ya. Ada yang mengatakan ini ya. Jadi kalau misalnya ada apa levelnya yang berbeda, bukan berarti salah atau gimana, tidak ya. Cuma masing-masing punya cara memberi pendapat yang berbeda. Misalnya nun sukun bersama bertemu nun berharakat, ya. Atau mim sukun bertemu dengan mim berharakat, ya. Aman misalnya. Ini termasuk kamilah. Sedangkan naqisah, kalau di sini kan nun dan mim sukun yang izhar. Enggak. Kalau yang ada yang lain, pendapat yang lain mengatakan bahwa nun sukun bertemu dengan huruf ya atau bertemu dengan huruf waw. Ya. Anqas ma takun selain itu, ya, di sini masuknya al-izhar. Apa sayang? Iya. 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 Dimasukkan ikhfa maupun haqiqi atau syafawi dan iqlab. Al-iqlab. Al-iqlab, al-ikhfa binawa'ih dan al-iqlab. Nah, karena di sini kalau kita melihat rinciannya ini semua gunnah, sedangkan kan yang mutaharrik dan sukun kan tidak ada apa, gunnahnya bukan dua harakat. Gunnahnya kan tidak dua harakat. Kalau kita bacanya an'amta, nggak bisa dua harakat, tidak kan? Tidak termasuk dalam yang kategori dua harakat. Dia hanya satu harakat saja. Ini satu harakat, ini satu harakat saja. Sedangkan yang di sini, yang di bagian sini, ini semua dua harakat. Ya, dua harakat. Saya kasih kesempatan dulu sambil ngomong anak sebentar ya. Yuk. Ya. Hah? Iya. Udah, tuh, taruh bantalnya sendiri. Udah, nanti mah. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Mau langsung atau pakai chat? Saya mau bertanya saja. Iya. Penjelasan yang nomor 1. Penjelasan nomor 1 kita kasih contoh ya. Misalnya an-na'im. An-na'im minal jinnati, ini an-na'im. Atau amma yatasaalun, amma yang ada tasydidnya. Mim al-musyaddatain, ini yang ada tasydidnya. Baik, boleh yang mau bertanya silakan Rezen. Ya, Ustazah. Ya, silakan Ukhti Siti Hajarah. Ya. Nah, kalau gunnah yang berada di akhir surat, misalkan hunna itu digunakan atau gimana? misalnya minal apa namanya al-jin gitu ya. Hun. Iya. Ini Iya. termasuk akmal ma takun karena dia bertasydid. Syukran Ustazah. Mungkin ada yang lain, silakan. Ustazah, Ya, silakan.
Yang nomor 2 sama nomor 3 tadi, yang nomor 2 itu untuk ikhfa hakiki sama ikhfa safawi ya? Ya. Termasuk iklab itu yang di nomor 2 atau nomor 3, maaf tadi? Kalau iklab, kalau di sini kan tidak ada penjelasannya, tapi kalau ada apa namanya yang membuat iklab itu satu level dengan ikhfa, ada yang enggak, iklab itu lebih rendah dari ikhfa. Jadi yang nomor 3 yang izhar safawi aja tadi ya, yang nomor 3-nya. Nomor 3 nun sukun apa izhar syafawi dan izhar hakiki. Izhar hakiki. Ya, terima kasih Ustazah. Ya, baik. Boleh lagi ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita pindah ke poin berikutnya. Tidak ada. Insya Allah jelas ya. Maaf, Oh, yang ya, baik. nomor 4 contohnya. Mim berharakat, mim fathah, mim kasrah, mim dhammah berharakat, mutaharrikatain. Ya, yang berharakat mim fathah, mim kasrah, mim dhammah, mim apa lagi? Nun fathah, nun kasrah, nun dhammah gitu ya. Nah, ninu, ma, mimu itu semua maupun tengah-tengah, di akhir ataupun di awal ya, gitu. Baik, ada lagi? Baik. Kita pindah ya. Baik, setelah pembahasan tentang nun ahkam al-hukm al-mim wa nun al-musyaddadatain, beliau menjelaskan tentang ahkam al-mim as-sakinah. Ahkam al-mim as-sakinah. Ahkam al-mim as-sakinah itu apa? Ahkam al-mim as-sakinah wal mim. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجى أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء قبل الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Kata beliau, walmimu in taskun. Jadi pembahasan di bab ini adalah pembahasan ikhfa, mim sukun ya, pembahasan mim sukun. Mim sukun. Walmima in taskun. Ya, walmimu in taskun, wal mimu wal mima tergantung mawqi'uhum lil i'rab, semua riwayat ini boleh ya. Wal mimu in taskun taji qabla al hijah, maksudnya mim sukun yang datang sebelum kosakata ya, qabla al hijah. Ya, mim sukun. La alifin layyinatin lidil hijah. Ya, alif layyinah itu maksudnya apa? Karena ada yang mengatakan huruf hijaiyah itu ada. Kita biasanya huruf hijaiyah itu berapa? Coba dihitung. Mulai dari alif. 8 saja. 28. Kalau kita kasih hamzah? 29. 29 saja. Ya, jadi ada yang memberi pendapat bahwa huruf hijaiyah itu ada 28, termasuk hamzah, karena alif itu dianggap seperti hamzah. Ada yang tidak, membedakan antara alif dan hamzah. Nah, di sini beliau mengatakan la alifin, berarti alif yang sebelumnya. Maksudnya apa artinya la alifin ini? Maksudnya alif sukun sebelumnya fathah. Ya, jadi ini tidak bisa. Ya. Ya, ini cuma hanya untuk melengkapi baitnya saja. La alifin layyinatin lidhil hijab. Ya. Ahkamuha 3 liman dhabat. Apabila mim sukun. Solihah, kasihlah sedikitnya. Ya, mana tadi? Ahkamuha 3 liman dhabat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ya. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, tidak termasuk huruf alif kata beliau, ya, alif bukan hamzah ya, maka akan timbul 3 hukum tajwid. 5 dhabat ya. Kata beliau harus dhabat itu mungkin hafalannya. Makanya kalau dalam ilmu hadis nggak ada dia menghafal hadis yang mungkin, nggak ada mungkin di hadis.
Ad-dhabit. Apa artinya ad-dhabit? Apa? Ad-dhabit itu artinya yang mungkin hafalan hadisnya, ya. Ad-dhabt. Ada 3 hukum tajwid. Yang pertama adalah ikhfa, kata beliau. Mana tandanya tadi? Ikhfa. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah izhar. Ya. Supaya bisa membedakan antara hukum ahkam an-nun as-sakinah wa tanwin dan ahkam al-mim as-sakinah, setiap hukum tajwid yang ada di al-mim as-sakinah kita kasih nama asy-syafawi. Asy-syafawi atau syafawiyah. Nah, kenapa demikian? Karena mim itu keluarnya dari kedua bibir. Ya, jadi syafawi itu termasuk dari kosakata syafah. Ya, itu bibir. Hukum yang pertama adalah al-ikhfa'u qabla al-ba'i. Ya. Ya, apabila mim sukun, apabila mim sukun bertemu dengan harful ba, maka namanya atau hukumnya adalah al-ikhfa. Ya. Dan beliau mengatakan wasammihi syafwiyah. Jadi dia namanya hukumnya ikhfa syafawi. Watsani, ya. Hukum yang kedua adalah idghamun. Hukum kedua adalah hukum idgham. Apabila bertemu dengan apa? Mim sukun bertemu dengan apa? Bimithliha. Mim bertemu dengan yang samanya. Maksudnya samanya apa? Yaitu mim juga. Jadi mim bertemu dengan mim. Apa namanya? Namanya idghaman shaghiran. Idgham shaghir. Nanti insyaallah ada pembahasan lebih detail lagi tentang apa bedanya idgham shaghir dan idgham kabir. Wasammi idghaman shaghiran ya fata. Ya, idgham. Watsalitsu apa sih? Watsalitsu al-idharu fil baqiyah, ya. Hukum yang ketiga adalah hukum idhar. Apabila apa? Nah. Ya nanti. Kamu istirahat aja dulu. Watsalitsu al-idharu fil baqiyah. Hukum yang ketiga adalah hukum idhar. Iya. Minum ada di luar. Udah disiapin sama mama. Watsalitsu al-idharu fil baqiyah. Hukum yang ketiga adalah hukum idhar fil baqiyah apabila bertemu dengan sisa huruf hijaiyah tadi. Jadi ba kita sudah ambil buat ikhfa, mim kita sudah ambil buat idgham, maka sisanya buat idhar. Dan beliau mengatakan min ahrufin wasammiha syafwiyah, dan juga kita kasih nama idhar syafawi. Dan beliau mempertegaskan tentang hukum idhar ini, ya, apabila bertemu mim sukun bertemu dengan waw atau fa, takutnya jangan sampai hilang. Kenapa? Liqurbiha, ya. Liqurbiha maksudnya qurb makhraj harf al-mim, mim dengan harf al-fa. Ya. Ada kedekatan antara makhraj mim kan makhrajnya dari kedua bibir, sedangkan fa hanya gigi seri atas dengan bibir bawah. Takutnya kita terlalu cepat-cepat kita idharkan. Kita idgham atau tidak terlihat jelas, ya. Misalnya amfi qulub, amfi, nggak harusnya amfi. Kita perjelaskan, mempertegaskan suara atau mengidharkan harful mim di sini. Walittihadi. Apa ittihad itu? Ittihad itu menyatu. Ya, karena mim dengan harful waw itu sudah sama-sama dari dua bibir. Nah, tapi bedanya ada sama wa, ya, amwat. Misalnya amwat. Jangan sampai amwat enggak, amwat. Jadi mim sukun bertemu dengan harf al-waw. Jadi harus diperjelaskan. Baik, kita akan belajar lebih rinci lagi. Ya, tentang al-ikhfa asy-syafawi. Ya, al-ikhfa asy-syafawi. Siap-siap teman-teman untuk membaca contohnya, ya. Al-ikhfa asy-syafawi fal awwal al-ikhfa'u qabla al-ba'i wa sammihi asy-syafawiyya lil qurra'i. Itu hukum pertama, apabila mim sukun bertemu dengan hukum ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Harfnya adalah harf satu huruf saja. Wa al-ikhfa huwa al-wajh al-mukhtar min ahad al-wajhain. حيث يجوز الإخفاء الميم عند الباء وإظهاره, karena ada pendapat boleh diikhfakan, ya, maksudnya dikasih gunnah, ya, dia memang di gunnah, ya. Wajawazul
wal ikhfa huwa al-wajh al-mukhtar. Jadi ada yang mengatakan apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba itu diizharkan. Nah, tapi itu qaul dhaif. Itu qaul dhaif ya. Qaul dhaif. Yang benar atau wajh al-mukhtar, yang wajah yang terpilih atau pendapat yang terpilih adalah wajah yang kita ikhfakan ya, ikhfa. Baik, wa yulahadz. Nah, di sini kata beliau ini penjelasan bagaimana cara kita melafalkan ikhfa syafawi dan iqlab. تلاصق الشفتين تلاصقا رقيقا أي عدم الضغط عليهما ضغطا قويا لأن كل من الباء والميم يخرجان بانطباق الشفتين ولا انفراج بين الشفتين عند الإخفاء حيث لا مسوغ لهذا الانفراج. Kata beliau, perhatikan ketika melafalkan ya ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf ba, mim sukun bertemu dengan huruf ba, atau iqlab itu yang kemarin kita bahas, nun sukun bertemu dengan huruf ba ya, itu cara bibir kita itu merapat tapi tidak ditekan, talasuk ya, talasuk asyafatain bi ba'dihima talasuk, hanya menyentuh tapi lembut sekali, ya enggak gitu, enggak ya, tidak boleh menekan ya, karena ba dan mim ya, ba dan mim kan kita membahas mim sukun dan ba. Mim sukun dan ba ini ya dua-duanya hurufnya ini keluar dengan cara merapatkan dua bibir. Ma kan, ba. Nah, jadi ketika kita ikhfa di sini, ikhfa syafawi di sini, maka kita hanya merapatkan, tidak boleh menekan ya. Dan tidak boleh juga kan yang ada yang mengatakan harus dikasih jedah atau dikasih rongga sedikit supaya bisa ada keluar angin dan lain sebagainya, itu tidak benar ya, itu tidak benar. Ya, walan firaj baina syafatayn 'inda al-ikhfa ya. Tidak boleh ada jarak antara dua bibir ketika ikhfa karena tidak ada alasan untuk hal tersebut ya. Baik, contohnya saya akan baca contoh pertama, ilaihim bil mawaddah. Ilaihim bil mawaddah. Ya, ilaihim him ya, dan him atau ditekan enggak? Ilaihim bil mawaddah ya, dua harakat. Baik, silakan ukhti. Siapa yang baca? Ukhti siapa? Eza? Ukhti Eza? Silakan ukhti Eza. Yang selanjutnya ya Ustazah? Ya, yang selanjutnya. Nah, Santi, ukhti Fitriani. Ahkum bainahum. Uhkum bainahum. Nah, gunanya mana? Ahkum bainahum bima. Uhkum bainahum bima. Nah, Santi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hukum berikutnya adalah al-idgham. والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. تدغم الميم الساكنة في مثلها فقط, yaitu mim bertemu dengan mim. Saya akan baca contoh pertama. Ja'akum Musa. Jadi seolah-olah ada penjelasan itu qara ja'akum Musa, seolah-olah dia tidak dua huruf ya. Seolah-olah dia satu huruf yang bertasydid gitu ya. Ja'akum Musa gitu ya. Baik, ukhti silakan ukhti Meliana. Ya Ustazah. Nah. Wa ma bikum min. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Ukhti Lydia. Ma hum minkum. Nah, mengkom enggak mengkom kan? Kita ada belajar ikhfa di sini. Ma hum minkum. Nah, ikhfa apa idhar? Minkum. Ma hum minkum. Ya, minkum. Itu apa ikhfa haqiqi. Kan kita udah belajar minggu lalu. Ma hum minkum. Ma hum minkum. Ya, baik ya. Jadi pelajaran-pelajaran kemarin harus dipraktik juga ya, belajar latihan ya. Baik, berikutnya.
الإظهار الشفوي، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. Bahwa di hukum yang ketiga adalah hukum izhar apabila bertemu dengan sisa huruf-huruf tadi, juga namanya izhar syafawi, dan dipertegaskan untuk harus izhar ketika bertemu, diperjelaskan izharnya apabila bertemu dengan waw dan fa. Baik, ya, walahu 26 harfan, ada 26 huruf ya. Wa asyaddul izhari 'inda al-waw wal fa. Baik, saya baca baris pertama ya, nanti teman-teman satu baris ya saya panggil namanya ya. Zalamtum anfusakum, fikum dha'fa, fikum dha'fa, dan fikum dha'fa enggak, fikum dha'fa. Nah, silakan Ukhti Dina. Baik, izin off cam Ustazah, mohon maaf. Nah, Yang baris keberapa Ustazah? sini saya kasih tanda merah nih. Baik. Wa antum tatluna. Kenapa dikasih jeda? Nggak boleh kasih jeda. Antum tatlun. Wa antum tatlun. Baik, terus? Minhum Minhum. Kita kan udah bilang. Kasih waktu. Minhum to. Jangan minhum. Nggak minhum. Dia bukan qalqalah. Minhum to. Minhum ta'ifah. Nah, Santi, Ukhti Eza. Min diyarikum summa. Kan udah belajar kitanya. Summa min diyarikum summa. Min diyarikum summa. Innakum zalamtum. نعم أحسنتي، فتح الله عليك وبارك فيكي. أختي الفريدة. أختي الفريدة. أختي الفريدة tidak ada. Ini Ukhti Nindi. Ukhti Nindi. Yang mana Ustaz? Nih, yang ketiga nih. Harful Jim. Ilaikum jami'an. Jangan kasih jeda. Ilaikum jami'an. Nah, terus? Minkum ghishruna. Nah, Santi, fathallah alaiki. Baraka fiki. Baik, berikutnya Ukhti Putri Septiani. نعم أستاذة عفوا إذن أوف كم يا أستاذة تسألهم خير Belum. Mana di sini nih? غنمتم حلالا عليهم غير. Nah, Santi, fathallah alaiki baraka fiki. Ukhti lagi. Siti Nuriana. Siti Nuriana. Tas'aluhum kharajan warzuquhum fiha. Nah, Ukhti Sri Wahyuni. Min qablihim dammarallah lakum qiyama. Nah, Ahsanti, fathallah alaiki. Ukhti Susi Sulasmi. Malakat aymanukum. Disambung. Enggak, disambung. Kan mim sukun bertemu huruf dzal. Malakat aymanukum zalik. Ya aymanukum dzalik, aymanukum dzalik. Dipertahankan suara harful mim. Malakat aymanukum zalik.
Am kuntum. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Baik, berikutnya masih ada Ukhti Oktaria. Ukhti Oktaria mulai dari harf ra. Alaikum raqibah. Alaikum raqibah. Walaikum raqibah. Nah, Ukhti Siti Nuriana tadi udah. Ukhti Melisa tadi udah belum? Ukhti Melisa, silakan. Ukhti tadi yang sebelumnya, Ukhti apa tadi? Oktaria ya? Ini harful lamnya belum. Auladikum lidzakar. Nah, ahsanti. Tapi berikutnya tadi saya manggil siapa tadi? Ukhti. Halo Ustazah. Nah, Melisa. Za. Amzagot Nah, walakum nisfu. nah, ahsanti. Fathallah alaiki. Ukhti Lavimo, Lavimo ya? Lavimo Bali. Eka Pradipta Ustazah. Hah? Eka Pradipta. Oh, Ika. Nanti ganti namanya. Baik, silakan. Walakum a'malukum salamun. Kok salamun ini ada lafz ghairah. Salamun. Salamun. Nah, terus Summa antum. gunnahnya. Gunnah kan udah belajar gunnah kita. Summa antum Ini ikhfa, di sini ikhfa. Summa antum Ya binti. Thumma antum haula. Summa antum haula. Ya. Udah tahu. Baik. Ada yang belum dipanggil namanya boleh? Siti Mutahara belum ya? Nur Mutahara, silakan. Iya Ustazah. Waja'alnakum syu'uba. Kenapa kasih jeda? Saya bingung kenapa dikasih jeda. Kan kita kan mim sukun bertemu huruf shin. Kalau dikasih jeda ya udah habis. Izharnya nggak ada izhar di situ. Emang harus berhenti gitu. Kalau disambungkan kan ada izhar syafawinya karena mim sukun bertemu huruf shin. Jadi nggak boleh berhenti ya. Waja'alnakum syu'uba. Nah, fathallah alaika wa baraka fiki. Berikutnya wa qulubuhum Wa qulubuhum wajilah. wa qulubuhum wajilah. Nah, Wa qulubuhum wajilah. baik, ada siapa lagi di sini? Ada Khairun Nisa. Baca baris terakhir. Alaihim salawat. Nah. Zalikum yu'az. Nah, zalikum yu'az. Nah, ahsanti, fathallahu alaikum. Baik, sebelum kita pindah ke bab berikutnya, ada yang mau bertanya? Silakan. Boleh rezen? Yang bertanya boleh rezen atau langsung buka piknik? Jelas insyaallah? Maaf Ustazah, mau tanya lagi. Yang idgham mim sukun bertemu mim itu berarti gunahnya masuk di level yang keberapa ya? Itu masuk ke kan mim sukun bertemu dengan masuk mim musyaddadatain. Tapi kalau kita lihat di pembagian yang sebelumnya. Nah, ya, jadi ada yang mengatakan dia masuk ke level yang pertama, ya, karena dia kan asal mim bertasydid itu kan mim sukun dengan mim berharakat. Ada yang mengatakan dia masuk ke level yang kedua, ya. Apa bedanya kalau misalnya kita kamilahnya yang sempurnanya kita mim sukun bertemu huruf mim sama mim yang bertasydid ini? Apa bedanya? Lebih lama yang bertasydid. Enggak, sama. Sama ya? Sama. Kita baca amma itu tasydid ya.
Sedangkan kita misalnya tadi di contoh idgham syafawi tadi, amman yakunu sama. Berarti masuk di level yang pertama ya, sama yang bertasydid itu. Terus kalau ada yang bilang mim idgham syafawi itu tidak termasuk dari akmal matakun karena akmal matakun katanya musyadadatain. Gimana itu jawabnya? Bingung saya tadi. Ya, jadi kalau kita perhatikan ya, ini akmal matakun ini ya, kenapa ada yang mengatakan bahwa mim idgham mim sukun bertemu dengan mim tidak selevel dengan mim yang bertasydid, karena ini ketika waqaf ataupun wasal tetap ada gunnah ya kan? Iya. Maupun amma yatasaalun atau kita berhenti, maupun waqaf ataupun wasal tetap ada gunnah ya kan? Tapi kalau ini tidak, ini kalau bersambung saja kan? Ya enggak? Iya, iya. Kalau misalnya kita baca amman itu kalau wasal, tapi kalau waqaf kita bacanya gimana? Nah, itu yang membuat dia levelnya turun sedikit gitu ya. Beda. Iya. Beda itunya ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih, Ustazah. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Di ahkamul mim as-sakinah. Tidak ada? Baik. Bab berikutnya ya, masih penjelasan tentang huruf-huruf. Kita sudah belajar bersama-sama tentang nun sukun, sudah belajar bersama-sama tentang mim sukun dan nun dan mim bertasydid. Maka huruf berikutnya yang kita bahas adalah harf al-lam. Harf al-lam. Lam al wa lam al-fi'l. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فليعرفي أو فلتعرفي يا هذا فليعرفي أو فلتعرفي قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Pembahasan tentang lam ya, kenapa bahas tentang nun sendiri, mim sendiri, lam sendiri, nggak ada huruf-huruf yang lain? Kenapa nggak dibahas huruf qaf kali ya? Atau kenapa tidak bahas huruf ba, huruf iya misalnya? Kenapa tidak dibahas huruf-huruf yang lain? Karena yang lain sedikit ya. Jadi di sini kita ulama tajwid biasanya membahas yang mayoritas, yang dari satu halaman itu pasti ada. Kalau kita satu halaman itu pasti ada kita bertemu dengan mim sukun, pasti kita bertemu dengan nun sukun atau tanwin, dan kita pasti bertemu dengan hukum lam, huruf lam. Ya. Ya. Nanti mau bantuin baca. Ya. Jadi mencari hukum yang banyak, maksudnya yang setiap halaman bahkan setiap baris itu ada, gitu ya. Nah, setiap baris pasti ada huruf lamnya, nggak mungkin nggak ada huruf lam. Nah, itu gimana cara kita membacanya? Apakah idgham, apakah idhar, ya kan? Begitu juga hukum mim dan nun, mim sukun dan nun sukun dan tanwin. Ya. Ahkam lam al. Pembahasan pertama beliau membahas tentang lam al. Lam al ini apa? Lam al ini adalah di mana isim, ya. Kan kalau kita tahu jenis kosakata dalam atau anwa'ul kalam dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada fi'il dan harf. Isim atau apa ya bahasa Inggrisnya? Noun kalau bahasa Inggrisnya ya. Misalnya nahar, bahar, syams, qamar ya. Itu isim. Nama ya. Tapi bukan nama ya, itu apa ya? Kata benda. Apa bahasa Indonesia? Kata benda. Kata benda. Nama benda.
biasanya nggak seharusnya benda, nama orang juga termasuk itu. Karena kan kita kan bukan benda. Ya. Jadi al-asma ya, al-asma. Jadi apa namanya? Apabila al masuk dalam isim ini, maka bagaimana cara kita membacanya? Nah, ini karena banyak sekali asma dalam bahasa Arab, maka apabila dia masuk al dalam kosakata tersebut, maka beda cara pelafalannya. Nah, di sini maka beliau mengatakan lilami al halani qabla al ahrufi. Huruf lam al apabila ya, jadi al ini ya, al ini. Apabila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah, maka akan keluar dua hukum. Yang pertama, ya ulahuma idharuha. Idhar. Jadi kita memperjelaskan huruf lam ini. Kapan? Apabila bertemu dengan 4 ditambah 10. Berapa 4 tambah 10? Berarti 14 ya. Khudh ilmahu. Ini di mana? Mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Ini. Khaf aqimahu. Jadi mini bagi hajjaka wa khaf aqimahu. Nanti kita akan baca lebih detail lagi contoh-contohnya ya. Jadi apabila lam sukun lam al bertemu dengan 14 huruf ini harus dihafal ya, nanti pas ujian nanti kita akan kita ada ujian tulis, terus ada ujian lisan. Jadi yang lolos ujian tulis bisa masuk ujian lisan. Kalau tidak lolos ujian tulis tidak bisa masuk ujian lisan ya. Ya. Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu man yabghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi apabila apa namanya lam al bertemu, jadi al bertemu dengan 14 huruf ini, maka kita harus diperjelaskan. Misalnya pintu, bab, al-bab. Jelaskan al-bab. Suara huruf lamnya jelas. Atau misalnya al-hajj. Ya, al-hajj. Al-hajj. Lamnya jelas. Al-idhar. Idharul lam. Idhar itu kan perjelas. Menjelaskan harful lam. Al-khawf misalnya. Al-khawf. Al-khawf. Jadi lamnya jelas. Ya. Atau misalnya apa lagi? Al-ain misalnya. Al-ain. Al-ain. Ya, kurang lebih seperti itu contohnya. Insya Allah kita akan baca lagi contohnya bersama-sama. Tsanihuma, yang kedua, apabila lam al bertemu dengan 14 huruf yang lain, maka hukumnya adalah idgham. Sama fi arba'in 4 ditambah 10 wa asyratin aidan 4 tambah 10 juga kata beliau. Wa ramzaha fa'i. Nah, tapi ini baitnya dari sini sampai sini huruf-hurufnya. Tapi yang kita ambil hanya awal-awal hurufnya saja. Ya, awal-awal huruf dari setiap kosakata, ya. Misalnya tib, harfu ta. Ya. Kita baca misalnya at-tamah. Kita nggak baca al-tamah, tidak kan? Nah, kita idghamkan harful lam di harfut ta dan akan terdengar suara huruf ta yang bertasydid. At-ta. Makanya definisi idgham kan definisi idgham yang terluas yang bisa merangkul semua jenis idgham, idgham syafawi, idgham haqiqi, idgham bi gunna, idgham bi ghairi gunna adalah huruf pertama bertemu, huruf pertama yang sukun bertemu dengan huruf yang kedua yang berharakat, huruf pertama huruf pertama bertemu dengan huruf kedua, maka yang terdengar huruf kedua yang bertasydid. Nah, ketika misalnya sisinya ta ya, kita nggak baca al-ta, nggak ya, kita bacanya at-ta ya. Ini makanya ini namanya idgham ya. Jadi lam bertemu dengan huruf ta diidghamkan, yang terdengar adalah huruf ta ya. Atau harfu tsa ya, apa tsa misalnya saya nggak ingat, nggak bisa lupa. Misalnya harfur ra, misalnya harfur ra ya, harfur ra ar-rahman
kita nggak baca Al-Rahman, kan? Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim atau Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Ar-Rahman, nggak Al-Ra, nggak, tapi Ar-Ra. Ar-Ra, langsung terdengar suara huruf Ra yang bertasydid, tidak ada suara huruf lam. Ya, dan seterusnya ya. Wal-lam al-ula sammiha qamriyah. Ya. Jenis yang pertama, wal-lam al-ula, lam yang pertama yaitu lam izhar, ini ulahuma ya. Yang pertama, ini yang kedua ya. Wal-lam al-ula sammiha qamriyah. Maka ini namanya apa? Yang pertama yang izhar namanya lam qamariyah. Wal-lam al-ukhra sammiha syamsiyah. Lam yang kedua yang idgham tadi ini qamariyah izhar ya, izhar syamsiyah idgham. Ya, namanya lam syamsiyah. Kita sudah selesai pembahasan lam al yang masuk dalam kosakata isim, maka di sini membahas tentang lam al-fi'il. Lam yang sukun apabila bertemu atau bukan bertemu. Lam sukun apabila masuk dalam kosakata atau jenis kosakata fi'il. Apa katanya? Wa adhiranna fi'il, lam fi'il mutlaqan ya. Maupun lam sukun ya, apabila dalam jenis kosakata fi'il itu harus izhar. Ya, maupun di tengah-tengah maupun di akhir itu apa namanya? Fi nahwi dia langsung memberi contoh qul na'am. Qul na'am. Qul na'am ini kan di akhir kosakata, fi akhiril kalimah. Fi akhir al-kalimah, di akhir kosakata. Wa qulna. Wa qulna. Qul na'am wa qulna. Ya, qul na'am ini akhir kosakata. Qulna. Nggak boleh kita kunna, nggak kunna, tapi qul, berjelaskan harf lam, qul na'am. Wa qulna, ya qulna, ini di tengah-tengah kosakata. Iltaqa, ya iltaqa, ya iltaqa. Nah, kenapa beliau mempertegaskan huruf-huruf ini? Huruf-huruf ini lam sukun bertemu dengan huruf nun, ya, supaya kita tidak keliru, ya. Antara lam fi'il dan lam isim atau lam al tadi. Kalau kita perhatikan mana ini? Ya. Di contoh idgham, contoh kita kasih warna berbeda ya. Ini biru ya. Kita pembahasan adhar lam al-fi'il dengan warna biru ya. Perhatikan ketika ketika qul na'am, lam sukun bertemu dengan huruf nun. Sedangkan lam sukun apabila bertemu dengan huruf nun seperti misalnya an-na'im, itu kan kita idghamkan. Ya kan? Tapi di sini kenapa qul na'am tidak diidghamkan? Karena jenis kosakatanya berbeda. Ya. Paham ya? Paham ya? Di sini nih, misalnya nih kita tulis an-na'im, al-na'im, na'im, ya, na'im. Kan kalimat na'im ditambah al atau lam yang sukun, lam al. Ketika kita bacanya gimana? An-na'im, ya kan? Sedangkan qul na'am, lam sukun bertemu dengan huruf nun, ya sama ya, lam sukun bertemu dengan huruf nun. Lam ini perhatikan, lam sukun bertemu dengan huruf nun. Tapi di sini hukumnya izhar. Kenapa? Nah, kadang-kadang ini soal jebakan ya. Kenapa? Karena beda jenis kosakata. Yang pertama adalah isim, yang kedua lam fi'il. Qul ini kan lam fi'il bukan al. Qul adalah lam fi'il. Ya. Begitu juga dengan waqulna, ya boleh juga dipertegaskan, ya maupun lam sukun di akhir kosakata fi'il ataupun di tengah-tengah waqulna. Jangan sampai kita bacanya waqunna, nggak harusnya waqulna, diperjelaskan harf lam. Waltaqa, nah, sama waltaqa, walaupun tulisannya nih, ya ini sangat membingungkan.
membingungkan ya. Lam sukun ya, tulisannya padahal al juga ya. Waltaqa. Tapi di sini bukan at-tuqa ya. Waltaqa. Iltaqa adalah bertemu. Kalau at-tuqa dari takwa ya, beda arti ya. Ya, yang tadinya kalau lam al, misalnya kita baca at-taibun, at-taibun, at-taibun al-hamidun, at-taibun ya, at-taibun. Lam sukun ya, bertemu dengan huruf ta. Ya. Ini di sini hukumnya idgham at-ta. Kita nggak baca al-ta, atau misalnya surat Taubah. Kita nggak baca al-taubah. Enggak, kita bacanya apa? At-taubah. Tapi di sini ya, lam sukun bertemu dengan huruf ta, maka bacanya iltaqa. Iltaqa, perjelas jelas lamnya, iltaqa. Iltaqa. Nah, kenapa? Sedangkan kan ini lam sukun bertemu dengan huruf ta juga. Nah, karena beda jenis kosakata. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il. Memang ini apa namanya, pembahasan lam ini harus lebih, kalau kita lebih paham lebih paham bahasa Arab, mana yang jenis fi'il, mana yang jenis isim, Masya Allah lebih gampang ya. Makanya saran saya buat teman-teman di sini ya, tidak cukup hanya belajar ilmu tajwid saja, ya lebih memahami juga ilmu-ilmu yang lain ya. Kita akan ini dirinci lagi. Al-lamul qamariyah ila mi'al halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falyu'rafi atau falta'rifi qabla 4 ma 10 khudh ilmahu min ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Apa itu lam qamariyah? Hiya lam allati yajib idharuha idza dakhalat 'ala al-ism al-mabdu' bi ahad huruf ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Tadi saya salah ya. Saya tadi masukin min ya. Dari ibghi hajjaka di sini ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Jadi lam yang harus diidharkan, diperjelaskan apabila dia memasuk kepada huruf-huruf yang atau isim ya, ismul mabdu, isim yang diawali dengan huruf-huruf ini alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Wahia 14 harfan, dan ini totalnya 14 huruf. Contohnya al-ibil, al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Ya, jadi semua huruf lamnya diperjelas ya. Al-haqqah, al-jibal. Baik, silakan ukhti. Siapa yang belum baca? Ada yang belum baca nggak sini? Apa udah baca semua? Saya belum, Ustazah. Saya belum saja Sari. Yang belum baca siapa? Coba raise hand aja dulu supaya saya bisa pilih. Boleh raise hand? Oke, silakan ukhti Dwi Sugiyarti. Dari Al-Kafirun ya, Ustaz. Nah, satu baris ya. Al-Kafiruna, Al-Waqi'atu, 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 Al-Khainina, Al-Faizuna, Al-Aqibata. Al-Aqibata yang ki, ya qaf. Nah, ahsanti, fathallah laki ukhti Eka, silakan. Yang udah baca boleh nanti lower hand ya. Baik. Oke, silakan ukhti Eka. Dari sini. Suaranya. Sudah ada suaranya? Ya, ada. Al-Qaryah. Ya. Ya, lanjut. Al-Yaqut. Al-Mauta. Al-Hun. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Baik. Berikutnya pembahasan tentang al-lam asy-syamsiyah. Al-lam asy-syamsiyah, يقول الناظم مثانيهما إدغامها في 14 أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريف للكرم. Ya,
واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية. Ya, apa itu al-lam asy-syamsiyah? Al-lam asy-syamsiyah hiya al-lamul mudghamah fil harf alladhi ba'daha. Jadi lam yang diidghamkan kepada atau diidghamkan ke huruf yang berikutnya apabila isimnya diawali dengan awal huruf di bait ini ya, maupun di sini ataupun yang di atas sama-sama ya, tib tsumma sil. Jadi awal huruf di setiap kosakata ada harf ta, sa, sad, ra, ta, fa, dad, dal, nun, dal, sin, dha, za, shin, lam. Ya, silakan Ukhti Syarin. Saya baca dulu ya contoh pertama, nanti silakan lanjut sampai ke bawah. At-tammah. Ya. As-samarat. Jadi kita nggak baca al-samarat nggak, kita bacanya as-samarat. Baik, silakan Ukhti Syarin. As-solihat. Nah. Ar-Rahman. At-Taibuna. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Ukhti Rukdamayanti. Nah, baca sampai sini ya, baca 4 aja. Dan dari sini ad-dallin wadh-dhariyat an-nas ad-da'i. Nah, 2 harakat saja. Ad-da'i. Ad-da'i. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Ukhti Rafika Yulia, silakan baca sampai harf shin. As-saihun, az-zannin, az-zaqqum, asy-syams. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Ukhti Elfrida. Rasanya Elfrida tadi udah baca ya? Belum Ustazah. Udah baca? Belum. Belum, ya silakan. Baca yang terakhir. Al-lail. Al-lail. Terus. Oke. Baik. Di lam al-fi'il, pembahasan di lam al-fi'il. فأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى. Ya, hukum lam al-fi'il atau lam sukun itu yang masih resen tadi biarin aja resen, masih ada contoh. Ya, maka kita harus izharkan ya, lam fi'il lam sukun yang dimasuk kosakata fi'il. Ya, contoh atau ya, na'am, contoh nahwa qulna wal qul na'am qulna waltaqa ya. Nah, lam fi akhir al-kalimah atau al-mutatarrifah lam sukun ya, atau yang di akhir kosakata khususnya di fi'il atau harf, wa hiya allati fi akhir al-harf atau al-fi'il. Contoh seperti hal, bal, qul, ij'al. Kata beliau di sini wa yajib idghamu hadhihi lam bimithliha. Tadi bahasannya izhar fi'lin mutlaqah ya. Kalau lam fi'il ya itu izhar. Ini di sini ada harf ya. Harf itu kan jenis kosakata itu kan ada isim, ada fi'il, ada harf. Ya. Kadang-kadang dalam penjelasan tentang lamul fi'il dimasukkan harf ya. Dimasukkan harf ya. Karena tadi kan beliau memberi contoh kan qul. Qul itu kan fi'il. Nah, tapi hal dan bal ini adalah harf. Ya, kalau harf itu beda, itu ada yang sebagian diidghamkan, ada sebagian diidharkan. Yang diidghamkan adalah di mana nih tandanya nih? Mana hapusnya? Ya udah. Kalau misalnya kan ini harf, ini fi'il, ya. Kalau di mutatarrifah ya, atau di akhir kosakata itu masuk ke fi'il dan harf ya. Apabila dia harf harus idgham. Dan juga apa namanya fi'il juga ya. Wa yajib idgham hadhihi lam bimithliha. Jadi lam, apabila lam bertemu dengan lam sukun bertemu dengan lam yang sama. Contoh di sini nih waj'alli, halli ya. Ini harus diidghamkan ya. Atau lam sukun bertemu dengan harfur ra ya. Bertemu dengan harfur ra, misalnya dalam riwayat
yang lain kan kalau kita kan di surat Al-Mutaffifin kalla bal rana, ya kan ada riwayat enggak ada diboleh untuk tidak sakta di situ jadi barrana kalla barrana, ya Allah musta'an. Ya jadi amsilat idgham lam fil lam, contoh idgham lam kepada huruf lam itu boleh baca contohnya. Saya baca balla yakhafuna. Silakan Ukhti Siti Hadirah. Suaranya. Balla tukrimun. Nah. Lanjut. Qul la aqulu lakum. Nah, terus. Hal lakum. Nah, terus. Waj'alil li. Gimana bacanya? Waj'alli. Nah, nanti kalau harfur ra sepertinya saya lupa taruh contohnya deh. Coba lihat. Oh iya, enggak ada contohnya. Ya, kalau misalnya qur rabbi, kita enggak baca qul rabbi, enggak, tapi bacanya qur rabbi, ya, seperti itu. Itu bila lam sukun bertemu dengan huruf ra. Lalu selain itu kita harus izharkan. Terus yang terakhir adalah pembahasan lam sukun yang ada di tengah-tengah kosakata. Nah, al-lam fi wasatil kalimah. Wahya imma an takun fil ism atau fil fi'il wa yajib idharuha, ya. Kalau dia di tengah-tengah kosakata maupun isim atau fi'il itu wajib diizhar. Contoh fi al-asma al-sinatikum. Silakan Ukhti Lydia lanjutkan. Yang mana ya Ustazah? Sini. Wa alwanikum. Lanjut. Salsabila. Nah, ada ya-nya di sini. Salsabila. Salsabila. Nah. Sultana. Sultana. Ini ada alif di belakang ini. Ini ada fungsinya. Ini bukan tidak fungsinya. Baik, ada lagi yang belum baca? Untuk baca contoh terakhir di barisan terakhir ini. Udah baca semua? Baik, silakan Ukhti. Siapa saya pilih lagi? Ukhti Eza. Sini. Iltaqo. Terus? Faltaqoma. Adkhilni. Nah, hasbuki, fathallah alaiki, cukup. Ukhti Nur Mutahharah dari anzalnahu. Ja'alna, qulna, wa qulna. Beda, qulna yang pertama ada alif, wa qulna yang kedua tidak ada alif, jadi wa qulna. Ya, sebenarnya inti dari ini apa yang akhir-akhir ini semua mimba bil faidah ya, dari supaya apa namanya, dari menambah wawasan saja, maupun isim atau apa namanya di tengah-tengah ataupun di akhir ini untuk menambah wawasan. Tapi inti dari apa namanya bait atau penjelasan dari matan Tuhfatul Atfalnya bahwa semua lam itu harus diizharkan. Nah, tapi tadi kita merincikan ternyata ada yang diidghamkan juga gitu ya. Ada diidghamkan apabila lam sukun bertemu dengan huruf lam ataupun lam bertemu dengan huruf ra. Baik, ada yang mau bertanya? Ini kita sudah akhir ya. Ini insyaallah bab yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kasih kesempatan buat akhwati. Ini PowerPoint-nya di-share lagi kan Ustazah? Iya, seperti kemarin. Tapi bukanya jangan buka dari HP, bukanya dari laptop. Ada HP nggak bisa, kalau nggak tahu ya, mungkin kalau HP canggih gitu ya,
bisa membuka aplikasi Microsoft di HP-nya. Mungkin dari iPad bisa. Kurang tahu sih kayaknya, belum pernah nyoba. Bisa Ustazah, kalau sudah download aplikasi Microsoft Word itu bisa dibuka di HP. Kan? Iya. Baik, ada lagi? Tidak ada yang bertanya? Ustazah, ada rekamannya nggak Ustazah? Rekamannya ada, tapi kemarin itu ini kan saya ngerekamnya di cloud. Ya mudah-mudahan biasanya downloadnya juga agak lama sih. Mudah-mudahan besok udah bisa dipakai. Apa namanya? Ini apa sih, Mak? Jangan lupa besok insya Allah kita ada kajian ya bersama Ustazah Aini ya, insya Allah jam 9. Jam 9. Ya. Jam 9. Adalah. Kita belum enter dulu. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Tidak ada yang bertanya? Baik, kita ambil foto ya. Ayo. Senang banget aku foto ini. Kenal? Ya, yang jilbabnya belum bener boleh dibenerin. Iya. Yang lipstiknya kurang boleh ditambahin. Iya. Puasa ya. Kamu pakai lipstik nggak? Kamu pakai lipstik nggak? Nggak. Ya udah. Kalau nggak mau? Ya nggak apa-apa kalau nggak mau. Ya nggak dipaksa ya, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyumnya ditahan. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita baru ada yang ini, baru yang nyala kameranya. Oke, baik. Ini masih ada tuh, baru buka tuh. Oke. Ya udah, kita tag lagi ya. Oh, seneng banget. Ada 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh kita bertanya di grup ya. Saya kasih kesempatan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Kita akhiri majelis. Terima kasih. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Gimana doa kafaratul majlis? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.